Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. 3 orang terduga pelaku pencurian sepeda motor dihadang pemilik kendaraan saat melintas di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketiganya terduga pelaku yang berusaha kabur menjadi bulan-bulanan warga. Dari rekaman CCTV terlihat 3 pria yang sedang berboncengan sepeda motor tiba-tiba dihadang oleh seorang warga saat melintasi kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 3 pria yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor ini panik dan berusaha lari. Namun teriakan pemilik kendaraan yang mengadang membuat warga membantu menangkap ketiga terduga pelaku tersebut. Pelarian ketiga terduga pelaku curanmor ini pun menjadi sia-sia karena berhasil tertangkap warga dan menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi para pelaku curanmor di wilayahnya. Sebelumnya, ketiga terduga pelaku yang sedang melintas di jalan tersebut terlihat oleh korban yang melihat ketiganya mengendarai motor yang hilang sehari sebelumnya. Korban langsung mencegat ketiganya. Tindakannya di PT Dunek, di perusahaan mereka tempat bekerja, yang satu sama lain sendiri mereka nggak kenal. Jadi kejadiannya sehari sebelumnya motor itu diambil sama pelaku, besok malam baru ketangkep sama korbannya sendiri, dijegat dari perempatan. Setelah petugas kepolisian tiba di lokasi, ketiga terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap oleh warga setelah kepergok mencopet di Pasar Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku diantar oleh suaminya yang kemudian juga ikut ditangkap oleh warga. Mama ini terus merontah usai ditangkap warga di Pasar Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia tertangkap basah saat tengah mencopet dompet milik pengunjung pasar asal Desa Trawasan, Kecamatan Sumobito, Jombang. Meski meronta dan berusaha kabur, warga tetap membegangi pelaku hingga tak bisa melarikan diri. Selain pelaku, warga turut menangkap suaminya yang mengantar dan pura-pura hendak belanja sayur. Guna menghindari amukan massa, Pasutri ini akhirnya dievakuasi petugas ke Mapolsek Peterongan. Warga mengaku sengaja menangkap Pasutri ini lantaran wajahnya sudah dikenali para pedagang di pasar usai terekam CCTV saat beraksi. Saat diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Warga mengamankan seseorang yang diduga pencopet. Berarti diketahui tadi saat ngambil dan? Sementara diketahui gitu. Iya, terus? Terus diamankan sama masyarakat untuk pasar dan dibawa ke Polsek. Motif pelaku melakukan ini apa, Dan? Ya, terhimpit ekonomi sampai sekarang karena pengakuannya sementara seperti itu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku masih diperiksa intensif di Mapolsek Peterongan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang wanita di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hampir diamuk massa usai terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara pernikahan. Pelaku beraksi dengan berpura-pura menjadi keluarga pengantin. Suasana pesta pernikahan di Desa Wiring Tasih, Kecamatan Supah, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan menjadi ricuh saat seorang emak-emak kedapatan mencuri uang mahar. Beruntung, pelaku langsung dievakuasi pihak kepolisian yang menerima laporan warga. Pelaku mengaku telah mencuri uang senilai 10 juta yang berada dalam kamar pengantin dengan menyamar sebagai keluarga. Aksinya terpergok setelah seseorang keluarga pengantin melihat pelaku mengambil sejumlah uang dan langsung melaporkan kejadian. Yang diduga tersangka S ini pernah melakukan di suatu tempat di daerah lain, tapi memang perempuan ini merasa bahwa kegiatannya itu tidak dilihat, tapi ternyata pada saat kejadian di sana ada salah satu keluarga yang melihat dan melaporkannya yang punya hajatan. Diketahui mama ini sebelumnya sempat ditangkap dengan kasus yang sama. Namun karena pihak keluarga pengantin tidak melanjutkan pelaporan, pelaku pun dibebaskan dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya.
Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, News melaporkan. Pemirsa, kecanduan foya-foya di tempat hiburan malam. Seorang karyawan perusahaan pelaminan di Padang, Sumatera Barat nekat mencuri puluhan bal properti dan perlengkapan pelaminan bernilai ratusan juta rupiah di tempat ia bekerja. Ya, pelaku mengaku sakit hati kepada majikannya yang terlambat membayarkan gajinya. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menciduk seorang pemuda pelaku pencurian saat tengah berada di sebuah warung di daerah Parakaraka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas pun meminta pelaku untuk memberitahu lokasi barang bukti yang ia jual ke perusahaan pelaminan yang ada di Kota Padang. Walhasil, sejumlah barang bukti puluhan bal kain, karpet, dan rumput sintetis disita petugas. Diketahui aksi pelaku terekam CCTV gudang alat pelaminan di kawasan Parakaraka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Menggunakan helm, pelaku mondar-mandir mengambil berkarung kain, karpet, dan rumput sintetis dari dalam gudang. Diketahui aksi pencurian ini telah 3 kali terjadi dengan pelaku yang sama. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan foya-foya di tempat hiburan malam sekaligus sakit hati lantaran majikannya terlambat membayar honor atau gajinya bekerja. Si pelaku ini merupakan karyawan aktif daripada usaha pelaminan tersebut. Jadi dari pengakuan daripada si pelaku sengaja melakukan aksinya karena keterlambatan si pemilik membayarkan gajinya. Ternyata untuk uang hasil kejahatannya itu hanya digunakan untuk foya-foya di dunia malam. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandara, News melaporkan. Seorang pelaku spesialis pencurian sandal di dalam masjid dihakimi jemaah yang hendak menunaikan sholat Jumat. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa sandal dan sepatu yang baru saja dicuri. Pelaku spesialis pencurian sandal langsung diamankan pengurus DKM masjid dari bulan-bulanan para jemaah yang geram atas pencurian yang baru dilakukan pelaku. Dalam aksinya, pria parubaya ini mengincar sandal dan sepatu para jemaah yang sedang menunaikan sholat. Pelaku sengaja menjalankan aksinya saat korban sedang khusyuk menjalankan ibadah. Peristiwa yang terjadi di Masjid Desa Pagudan, Lebak Wangi, Kabupaten Kuningan ini bermula saat banyaknya laporan jemaah yang mengalami kehilangan sandal dan sepatu. Melalui CCTV, pengurus masjid kemudian memantau gerak-gerik pelaku yang mencurigakan. Saat dihampiri, pelaku berusaha melarikan diri dengan membawa tas. Para jemaah yang melihat kemudian ikut mengejar hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Bahkan pelaku yang mengaku dari Pekalongan ini sempat mendapat pukulan dan tendangan dari jemaah yang geram. Guna mencegah dari bulan-bulanan masa, pelaku kemudian diamankan pengurus DKM. Dari dalam tas pelaku ditemukan sepasang sendal dan sepatu. Mengawasi gerak-geriknya itu sudah tersorot CCTV dari Jumat-Jumat kemarinnya kan sering kehilangan. Nah setelah itu kemudian diperiksa di dalam tas itu, nah ketahuan ada apa istilahnya barang bukti, ada sepatu kulit, sendal kulit, dan satu sendal jepit. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh warga, pelaku kemudian diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, News melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus pemelihara landak Jawa I Nyoman Sukena dibebaskan dari hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ya, hakim menyebut kasus ini hendaknya mengedepankan restoratif justice. Membebaskan terdakwa I Nyoman Sukena dari dakwaan tunggal tersebut. Prisprak memerintahkan jaksa penuntut segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Tangis haru terlihat dari raut wajah istri I Nyoman Sukena saat mendengar vonis bebas terhadap suaminya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali memvonis bebas terdakwa I Nyoman Sukena dalam perkara memelihara satwa dilindungi landak Jawa. Dalam amar putusan yang dibacakan, majelis hakim menilai tindakan terdakwa tidak terbukti dan tidak ada niat batin untuk melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam dakwaan. Terdakwa, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum menyatakan menerima putusan majelis hakim. Usai persidangan, terdakwa menyatakan terima kasihnya kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan. Sedang mengucapkan syukur kepada Tuhan dan semua kalangan, lapisan masyarakat, intinya yang sudah bebas dan bersyukur. Terima kasih. Depan mau pelihara satwa lagi nggak? Kalau landak, enggak. Kalau ada. Awan sampai sekarang belum tahu yang lapor, Pak? Belum. Dan enggak juga mau tahu.
Kan kalau dari pertimbangan hukumnya itu kan hakim menegaskan penegak hukum biar bisa membedakan dan memilah dan memilih mana yang harus dibawa ke pengadilan. Dan lebih mengutamakan restoratif justice kalau sifatnya seperti ini. Diketahui sebelumnya Inyoman Sukena terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Bahkan Sukena harus dipapah petugas untuk dibawa ke ruang tahanan usai menjalani sidang pertamanya setelah ditetapkan sebagai tersangka lantaran memelihara 5 ekor landak Jawa yang dilindungi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pembebasan Kapten Philip menjadi momen yang penuh haru sekaligus kebahagiaan bagi istrinya yang saat ini berada di Bali bersama keluarga. Ya, Kapten Philip pun menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens langsung menghubungi istrinya melalui panggilan video setelah dibebaskan Satgas Damai Kartens TNI Polri setelah sebelumnya 1,5 tahun disandra kelompok kriminal bersenjata di Papua. Momen video call Philip dan istri berlangsung haru. Pilot Susi Air itu juga terlihat sesekali mengusap air mata. Kapten Philip memegang ponsel didampingi tim Satgas duduk bersama. Kapten Philip dibebaskan oleh Satgas Damai Kartens Gabungan TNI Polri di Kampung Yugura, Distrik Maibaro, Kabupaten Duga, Papua. Kapten Philip pun langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis, sekaligus memastikan kondisi psikologisnya dalam keadaan stabil. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pilot Susi Air Kapten Philip diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU Sabtu sore. Meski berat badannya menurun, namun kesehatannya dinilai cukup baik hingga layak diterbangkan ke Jakarta. Usai dibebaskan, pilot Susi Air Kapten Philip Mark diterbangkan dari Timika, Papua ke Jakarta menggunakan pesawat TNI AU. Pesawat TNI AU yang ditumpangi Philip berangkat Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Timur dan transit di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar sebelum mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kesehatan fisik dan psikologi dari pilot Susi Air ini cukup baik meski berat badannya menurun. Yang mendampingi sangat banyak ya. Tadi kita lihat ada Kaop Damai Kartens, kemudian dari Satgas Nanggala, dari Satgas 4 ada di Intelijen Negara, kemudian dari Kokam Wilhan, dan dari Polda Papua. Nanti semuanya akan mengantar menuju ke Jakarta. Setelah kurun waktu 1,5 tahun, Kapten Philip, pilot Susi Air akhirnya terbebas dari KKB Egyanus Kogoya di wilayah Enduga. Presiden Jokowi ungkapkan pembebasan pilot Philip tak terlepas dari ketelatenan dan kesabaran pemerintah dan aparat keamanan dalam melakukan negosiasi melalui pendekatan lunak. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi sejumlah pihak, dalam hal ini pemerintah dan aparat keamanan TNI Polri yang sudah melalui proses negosiasi panjang dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip yang disandra selama 1,5 tahun oleh KKB Egyanus Kogoya di wilayah Nduga. Dalam prosesnya, pemerintah mengutamakan pendekatan lunak atau soft approach melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat, dan keluarga dekat dari Egyanus Kogoya. Pendekatan dilakukan dalam meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Pilot Philip berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga. Kemudian langsung diterbangkan ke Makobrimob Batalion B Timika. Pembebasan pilot ini juga disambut syukur pemilik perusahaan penerbangan Susi Air, Susi Pujasuci, mengucapkan terima kasih atas pembebasan pilot Susi Air Philip Martens. Panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Kapten pilot kami Philip Martens hari ini sudah pulang kepada kami dan on the way ke Jakarta.
Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua. Kedepannya dalam melakukan antisipasi, Jokowi meminta setiap kegiatan yang berlangsung di Papua didampingi aparat keamanan TNI Polri sehingga tidak ada lagi upaya penyanderaan yang terjadi. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan eksekusi pengosongan bangunan milik PT Pancadharma Niaga Putra di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ya, pengosongan ini dilakukan agar pihak PT Bank MNC Internasional Tbk dapat menjual objek tersebut untuk dikembalikan ke masyarakat. MNC Bank mengapresiasi petugas gabungan dari PN Jakbar, TNI Polri dan unsur pemerintah setempat yang telah melakukan eksekusi pengosongan bangunan ruko bekas milik PT Pancadharma Niaga Putra. Eksekusi ini bertujuan agar proses intermediasi bank dapat berjalan. Setelah MNC Bank mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap jaminan tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang pada 17 Januari 2018. Ini proses sudah panjang. Dari mulai mediasi, pendekatan, tapi tidak ada menemukan titik temu. Akhirnya upaya hukum kita lakukan. Jadi sehingga sah secara hukum bahwa ini adalah milik MNC. Karena sudah sesuai dengan keputusan pengadilan. Klien kami memiliki objek ini sejak dari tahun 2018. Bayangkan sudah hampir 6 tahun, 7 tahun kita menguasai sebagai pemilik yang berintegritas baik, tapi tidak bisa menguasai secara fisik. Hari ini akhirnya bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Bangunan ini merupakan jaminan dari Winly Sadikin selaku Direktur PT Pancadharma Niaga Putra. Win merupakan debitur MNC Bank yang telah menandatangani perjanjian kredit pada 2013 silam. Namun pada perjalanannya kredit tersebut tidak dibayarkan selama bertahun-tahun. Dari Jakarta, Naura Syafika, Novan iNews melaporkan. 5.000 kader NU Jakarta dari berbagai tingkatan mengikuti peringatan kegiatan Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan pimpinan wilayah Muslimat NU DKI. Acara digelar di Aula Masjid Istiqlal, dihadiri sejumlah tokoh publik. Ribuan jemaah Nahdlatul Ulama meramaikan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Muslimat NU Jakarta, Nyai Hizbiyah Rahim, menyatakan pertumbuhan Muslimat NU di Jakarta makin signifikan. Acara ini turut mengundang tokoh publik, di antaranya ulama Gus Muwafiq dan bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi Muslimat NU memperkuat perannya dalam masyarakat dan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan Indonesia. Kebijakan dari Bapak Presiden meneruskan berbagai hal-hal baik tersebut, hal-hal DKI Jakarta dalam kesempatan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan pasukan Ridho Jakarta atau PRJ. Deklarasi dukungan untuk RK Suswono juga datang dari kelompok gabungan relawan Ridwan Kamil Suswono 08 atau Garnisun 08. Pasangan RK Suswono mendapat dukungan dari relawan pasukan Ridho Jakarta PRJ di Tebet Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu sore. Deklarasi ini dihadiri sejumlah tokoh termasuk RK dan Ketua Tim Pemenangan RK Suswono Ahmad Riza Patria. Deklarasi untuk memastikan RK Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. RK menilai dukungan ini sebagai pertanda bahwa sebagian warga Jakarta telah memberikan kepercayaan kepada pasangan RK Suswono. Mendeklarasikan pasukan Ridho Jakarta ini, PRJ, dalam rangka memastikan optimalisasi konsolidasi terhadap kemenangan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono sebagai Gubernur Jakarta periode 2004-2029. Nah, ini adalah warga-warga di Jakarta yang sudah meyakini Ridho insya Allah menjadi solusi yang terbaik, berhimpun dalam sebuah komunitas pasukan Ridho Jakarta untuk bergerak memenangkan pasangan Ridho ini dengan belusukan, dengan event, mendatangi tokoh dan sosial media.
Selain PRJ, pasangan RK Suswono juga mendapat dukungan dari kelompok bernama Garnisun 08 di Cakung, Jakarta Timur. Garnisun 08 merupakan gabungan dari 42 simpul relawan yang tergabung dalam kelompok gabung relawan Ridwan Kamil Suswono 08. Garnisun 08 ini merupakan ex-relawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno semasa pemilu terdahulu. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, meski belum memasuki masa kampanye, hasil survei terbaru LSI menunjukkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono unggul dalam Pilkada Jakarta dari dua pasangan bakal calon lainnya. Ya, pasangan Ridho meraih 50% suara lebih yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gubernur terpilih di Jakarta. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), elektabilitas bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029 menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono masih jauh berada di atas rivalnya Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongrekun Kunwardana. RK Suswono sudah melewati batas 50% lebih suara yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gubernur terpilih di Jakarta. Dari data hasil survei yang dirilis LSI, Ridwan Kamil Suswono menempati peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 51,8%. Pramono Anung Rano Karno mengantongi elektabilitas 28,4% dan paslon jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana dengan elektabilitas 3,2%. Survei LSI dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024 menggunakan metode wawancara tatap muka langsung kepada 1.200 responden dengan margin of error survei ini kurang lebih sebesar 2,9%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang diusung PDIP, Pramono Anung Rano Karno, menemui Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno ini bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur usungan PDIP ini disambut hangat SBY dan mengajak keduanya melihat sejumlah lukisan karyanya. Belum ketahui apa yang dibahas dalam pertemuan Pramono Rano dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. Masuk apakah pertemuan ini dalam rangka meminta dukungan SBY. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sementara bakal calon gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun menggelar sosialisasi dengan relawan di kawasan perumahan di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Mantan Pati Polri ini menegaskan jika cara kerja timnya berbeda dengan paslon yang memiliki mesin parpol. Bacagub Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun gelar sosialisasi kepada para relawan. Kegiatan ini dilakukannya jelang penetapan resmi peserta Pilkada KPUD Jakarta. Kepada wartawan, Komjen Purnawirawan ini menegaskan kegiatan untuk mensosialisasikan visi dan misinya kepada relawan sehingga bisa menjawab keluhan warga. Mantan Waka Badan Siber dan Sandi Negara BSSN ini menuturkan jika cara kerja tim mereka berbeda dengan pasangan cagup-cawagup lainnya yang memiliki mesin parpol. Pendekatan personal, gotong royong, dan giat para relawan menjadi prioritas sehingga bisa lebih mengetahui permasalahan dan kebutuhan warga Jakarta. Pola partai politik yang sudah memiliki mesin atau organisasi yang solid dengan pendanaan yang luar biasa, sementara kami ini hanya bekerja gotong royong dari keikhlasan rakyat yang memang tergerak hatinya. Cagup-cawagup Dharma Pongrekun Kunwardana merupakan satu-satunya calon independen yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta. Visi dan misinya ialah menciptakan Jakarta yang sehat sejahtera dengan pemimpin yang jujur, adil, dan tegas. Sementara berdasarkan jadwal masa kampanye akan resmi dimulai 25 September hingga 25 November mendatang. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Belum diketahui secara pasti isi pertemuan kedua tokoh ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut hangat kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Indonesia pada Sabtu 21 September 2024. Pertemuan kedua tokoh dilakukan secara tertutup yang berlangsung di ruang Jepara Istana Kepresidenan Jakarta.
Saat pertemuan, Presiden RI Jokowi mengenakan kemeja lengan putih, sementara SBY mengenakan batik bercorak coklat. Belum diketahui isi perbincangan pertemuan kedua tokoh tersebut. Sebelumnya, pertemuan ini bersifat rahasia. Bahkan, awak media istana baru diberitahu pertemuan tersebut pukul 10 pagi. Handphone kiri. Mohon izin pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila. Pada kunjungan kerja ini, Prabowo didoakan sukses memimpin Indonesia. Ya, Prabowo menyorot soal hubungan Filipina dan Indonesia, di mana kedua negara perlu saling mendukung serta menjalin kerjasama. Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto lakukan kunjungan kerja ke Filipina dan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila. Prabowo menyorot perihal hubungan Filipina dan Indonesia, di mana kedua negara perlu saling mendukung serta menjalin kerjasama. Kunjungan ini juga menjadi salah satu bentuk tradisi Asia beramah tamah. Presiden Filipina pun menyampaikan harapannya agar Prabowo sukses memimpin negara dan mampu membawa Indonesia lebih maju di masa depan. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Alma Arya Lasani menjadi salah satu bintang cemerlang yang muncul di Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh, Sumatera Utara. Atlet Jawa Timur berusia 15 tahun ini berhasil meraih 3 medali emas dan 2 perak di cabang olahraga panjat tebing. Pekan Olahraga Nasional ke-21 telah usai. Namun sejumlah cerita manis terukir di gelaran PON yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara tersebut. Salah satunya muncul atlet belia berprestasi Alma Ariela dari cabang olahraga panjat tebing. Di usia belia yang masih 15 tahun, atlet Jawa Timur tersebut mengukir rekor memborong 5 medali panjat tebing. Alma meraih emas pertamanya dari nomor combine boulder and lead perorangan putri di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Ia tak menyangka debut pertamanya di PON ternyata langsung berbuah emas, meski mengaku sempat grogi melihat para atlet senior. Remaja kelahiran Gresik 25 Juli 2009 tersebut kembali meraih emas keduanya dari nomor combine boulder and lead campuran. Alma berduet dengan putra Tri Ramadhani. Sementara emas ketiganya diraih di nomor boulder tim putri. Selain emas, atlet berbakat ini juga mengantongi 2 perak di nomor lead perorangan putri dan lead tim putri. Alma mengaku awal mula mengenal panjat tebing berawal dari kebiasaannya memanjat pagar. Melihat kegemaran sang anak, orang tua menyalurkan bakatnya hingga menjadi atlet. Berawal dari suka manjat-manjat pagar ya? Iya. Terus orang tuanya juga. Orang tuanya juga dulu pemanjat? Enggak ya? Siswa kelas 10 di SMA Muhammadiyah 1 Gresik ini tak jumawa dengan torehan prestasi. Alma masih bercita-cita ingin tampil di kancah internasional dan bisa bergabung di ajang pelatnas dan terus berlatih keras untuk mewujudkan cita-citanya. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Perhelatan turnamen olahraga PON 21 Aceh Sumut resmi berakhir. Kontingen Jawa Barat keluar sebagai juara umum PON dengan 540 total medali. Kontingen Jawa Barat mengakhiri gelaran PON 21 dengan berada di peringkat teratas klasemen akhir PON dengan 195 emas, 163 perak dan 182 perunggu. Di posisi kedua ditempati daerah khusus Jakarta dengan 184 medali emas dan disusul Jawa Timur dengan torehan 146 medali emas. Ya, pemirsa dan juga Angel nih yang mungkin ingin menikmati daging asap barbeque khas Texas, ternyata kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika Serikat.
Ya, di Bandung, Jawa Barat ada restoran yang mengkhususkan diri pada menu barbeque daging khas Texas. Uniknya, segala perlengkapan pembakaran daging didatangkan dari Texas, Amerika Serikat untuk mendapatkan cita rasa otentik. Berikut liputannya. Menikmati daging barbecue yang menggoda khas Texas ini ternyata tak harus datang ke Amerika Serikat. Di sudut kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Dago, ada kedai daging panggang yang mengkhususkan diri dengan menu daging barbecue khas Texas. Daging yang dibakar sesaat sebelum dipesan dengan bumbu dan peralatan khusus membuat cita rasa tersendiri yang dicari para pecinta daging. Awalnya daging diproses dengan diasap 4-12 jam di mesin panggang asap khusus. Berbagai daging yang telah diasap lalu dioles dengan berbagai bumbu dan saus khas Amerika. Untuk mendapatkan cita rasa otentik, seluruh alat pemanggangan didatangkan langsung dari Texas, Amerika Serikat. Hasilnya, sensasi rasa barbecue yang luar biasa, smoky di luar dan sangat juicy dan kaya rasa di dalam. Enak sih, smoky-nya dapat, terus juicy juga, asinnya juga pas. Enggak, aku baru nyoba. Baru nyoba ya? Pengalaman kakak nih makan pertama di sini seperti apa? Enak, tempatnya juga enak, ambience-nya juga enak, makanannya enak banget, minumannya. Untuk harga, berbagai menu di restoran ini dibanderol mulai dari Rp40.000 hingga Rp500.000. Sangat layak, apalagi jika dinikmati bersama keluarga ditemani suasana khas western dari restoran ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sandi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggelar Navy Fair 2024 dalam rangkaian menjelang HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober mendatang. Masyarakat pun antusias melihat pameran alutsista mutakhir yang dimiliki penjaga kedaulatan laut Indonesia. Sejumlah alutsista TNI Angkatan Laut terbaru dan mutakhir dipamerkan dalam gelaran Navy Air 2024 di Silang Monas, Jakarta. Masyarakat pun antusias bisa melihat dari dekat bahkan memegang peralatan senjata hingga kendaraan tempur rampur yang dimiliki Angkatan Laut. Selain alutsista sungguhan, di sini juga ada miniatur alutsista berupa kapal, rudal, peralatan nembak canggih lainnya milik TNI AL dalam menjaga Laut Nusantara. Kegiatan berlangsung selama 2 hari ini digelar sebagai bentuk keterbukaan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi. Menaiki rampur atau kendaraan tempur menjadi favorit, sekaligus sebagian besar pengunjung yang datang mengabadikan momen langka ini dengan berfoto. Dalam pameran ini sejumlah satuan elit yang dimiliki Angkatan Laut juga turut dihadirkan. Sangat bagus dan baik buat masyarakat lingkungan sekitarnya ya. Karena ada pameran seluruh angkatan. Agar masyarakat Indonesia tahu apa sih yang sudah dikerjakan oleh TNI, khususnya Angkatan Laut, yang telah diberi amanah kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola anggaran yang dikelola oleh TNI. Acara Navy Fair ini digelar selama 2 hari di akhir pekan, sebagai bagian dari gelaran pesta rakyat di Silang Monas, Jakarta dalam rangka menyambut HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh 5 Oktober nanti. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain. Pemirsa, keindahan laut di Kabupaten Pandeglang dengan habitat ikan yang masih terjaga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Ya, salah satu yang patut dicoba adalah snorkeling sambil melihat ikan Nemo yang cantik-cantik nih. Berikut liputannya. Kabupaten Pandeglang, Banten memiliki objek wisata air yang masih terawat dengan baik. Salah satunya di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Di tempat ini ada satu kawasan wisata air yang memiliki beragam fasilitas bermain dan olahraga air seperti jet ski, donut boat, dan kano. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan di bawah permukaan laut dengan perahu berlantai kaca serta snorkeling. Pengunjung bisa melihat keindahan karang laut yang masih terjaga serta habitat berbagai jenis ikan seperti ikan badut atau biasa disebut ikan Nemo. Iya, di bawahnya ada kaca, terus bisa lihat ikan di bawah gitu.
Tadi juga banyak anak kecil Bu ya? Iya. Seneng nggak anak-anak itu? Seru banget, senang ya. Sebelumnya Bu pernah nggak naik perahu wisata kayak gitu? Baru kali ini gitu. Nah tadi selain naik perahu tadi ada yang berenang juga Bu ya? Atau gimana? Ada ya. Ada yang tadi mereka lagi ngapain itu Bu? Biasa lagi nyelam. Snorkeling. Sementara menurut pengelola, kawasan wisata ini tak hanya menyajikan wisata air, tapi juga wisata perjalanan ke ujung kulon hingga Krakatau. Oh banyak sekali, ada banana boat, ada jet ski, ada snorkeling, ada mancing, dan bahkan Kinya punya trip ke ujung kulon, ke Krakatau, ke Pulau Umang, dan trip-trip yang lain. Ya, Keliwungan ya. Selama libur tahun baru 2024, objek wisata Tanjung Lesung selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Anda bisa berlama-lama menikmati wisata air atau sekedar menyaksikan matahari terbenam. Apalagi jarak tempuhnya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, detik-detik angin puting beliung berputar di atas permukiman dan merusak puluhan bangunan rumah warga di kawasan Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, terekam kamera warga. Puluhan rumah warga rusak akibat peristiwa tersebut. Warga Jalan Pancing, Pasar 3, Suasa Selatan, lingkungan 9, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, digegerkan dengan pusaran angin puting beliung berputar di atas permukiman warga. Peristiwa ini terekam video amatir warga. Angin puting beliung ini diawali hujan deras di wilayah setempat. Akibat peristiwa ini, 30 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap seng rumah warga. Warga belum melakukan perbaikan rumah karena masih dalam pendataan petugas kecamatan. Oh bensinnya terbang kata dia, udah bergulung-gulung nih ngembat langsung kemarin, habis itu ini dibuat terus udah belok ke sana kan terbang langsung, balik lagi terbang lagi, ya terus tahu lah, terus hujannya cuma sedikit dah, sebentar aja cuma hitungan detik. Meski tidak ada korban jiwa dan belum sempat mengungsi, warga berharap mendapat perhatian dari pemerintah yang menjadi korban bencana angin puting beliung. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar Ayus melaporkan. Yang mengisi liburan kuliah, 2 perempuan asal warga negara asing, yaitu Australia, nekat mengarungi Samudra Hindia dan mendarat di Pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Aksi ini pun sempat membuat geger warga di kawasan wisata ini. Aksi 2 wanita WNA asal Australia ini tergolong nekat. Keduanya menjelajah perairan Jawa dari Lombok, NTB, kemudian mendarat di tepi Pantai Glagah, Kabupaten Kulon Progo. Kedatangan 2 WNA menghebohkan karena kapal yang ditumpanginya sempat mondar-mandir di pemecah ombak pantai hingga sejumlah nelayan setempat membawa keduanya ke daratan. Nia Charlotte Ruth The Kiss dan Champion Ella Louise murni untuk bersenang-senang menghabiskan waktu liburan. Ide menjelajah perairan Jawa pun datang ketika keduanya menumpang kapal milik rekan mereka yang berlayar menuju Sumatera. Just for fun, to experience traveling by boat, surfing. We got to surf on the way, and yeah, just for fun to explore. Keduanya sempat dibawa ke Polsek Temon untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, petualangan mereka juga terinspirasi dari sang ayah yang gemar menjadi penjelajah samudra. Bapaknya itu seorang pelaut, jadi bapaknya ini, jadi dia udah biasa lewat laut kayak gitu kan. Nah kebetulan tadi sama temennya yang pakai kapal pesiar tadi itu, dia biasa gini gitu kan, dia numpang itu gitu. Dari Bali ke Lombok ke NTT baru ke sini tadi. Rencananya, bule ini akan melanjutkan perjalanan menuju Bali menggunakan pesawat pada Sabtu pagi melalui Bandara Internasional Yogyakarta. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ayus.